Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, saya sangat bersyukur sekali teman-teman bahwa kita berjumpa lagi di channel Niru ini untuk sama-sama menyelami dan mempelajari sejarah Nusantara melalui cerita-cerita, serat gending, prasasti, dan juga peninggalan-peninggalan yang lainnya. Kita belajar sejarah melalui narasumber ataupun rujukan sumber berupa primer dan sekunder, teman-teman. Sumber primer itu berupa artefak ataupun naskah-naskah prasasti yang dibuat ketika zaman itu terjadi, sedangkan sumber sekunder itu adalah sumber yang dibuat setelah zaman itu berlalu, bahkan sampai jauh setelah itu, teman-teman. Termasuk juga analisis yang dilakukan oleh para ilmuwan sejarah ataupun orang-orang yang belajar untuk mempelajari tentang sejarah. Untuk saya sendiri membuat konten-konten sejarah ini tidak mungkin saya langsung menggunakan sumber-sumber primer, karena saya juga tidak bisa untuk membaca gambar-gambar relief yang ada di candi. Isi-isi prasasti saya juga nggak bisa membaca di samping karena saya tidak tahu tulisannya itu, tetapi juga bahasanya saya juga nggak paham, karena prasasti yang ada di zaman dulu itu ditulis menggunakan huruf pahlawan ataupun menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta, dan itu membutuhkan kajian atau pembelajaran yang lebih akademis lagi, sedangkan saya sendiri adalah orang yang tidak punya pendidikan secara akademis. Oleh karena itu saya tahu sejarah dan membuat konten sejarah ini berdasarkan sumber-sumber dari naskah-naskah ataupun sumber primernya itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa sekarang oleh para pencari bukti, pencari fakta sejarah, seperti kajian-kajian dari Slamet Mulyana, seorang ahli sejarah, dan juga contoh lainnya yang menjadi inspirasi saya dalam membuat konten adalah Asisi Channel Sejarah, yaitu sebuah channel YouTube yang membahas tentang sejarah. Nama channelnya adalah Asisi Sejarah. Seperti ketika saya membahas tentang konten-konten Medang Mataram, itu saya menggunakan sumber primer, yaitu berupa prasasti, tetapi cara pembacaannya saya menirukan pembacaan dari narasumber yang sudah lebih dulu menerjemahkan bahasa-bahasa yang ada di prasasti. Jadi saya tidak membaca langsung isi prasasti, teman-teman. Seperti juga ketika kita membahas tentang
budaya dan kehidupan masa lalu, masa Mataram Medang, itu kita bisa tahu dari gambar-gambar yang ada di relief dan juga analisis yang dilakukan oleh para ahli sejarah. Dari situ kita bisa tahu. Karena kalau saya membaca sendiri apa yang ada di prasasti itu, saya juga masih bingung, teman-teman. Saya tidak punya keahlian untuk itu. Dan selanjutnya ketika pembahasan memasuki ke era Kediri, teman-teman, Singasari, Kediri sampai ke Majapahit, itu mulai ada sumber-sumber lain selain sejarah dan rontal, teman-teman, yaitu berupa serat, gending ataupun kidung. Seperti Negara Kartagama dan para raton itu menceritakan mulai dari Singasari sampai ke Majapahit. Sedangkan Serat Calon Arang itu berkisah tentang air langga atau kahuripan. Meskipun Serat Calon Arang itu dibuat kalau tidak salah itu ketika zaman Majapahit juga. Jadi Serat Calon Arang ini merupakan sumber sekunder dari kisah sejarah Kerajaan Singasari, Kerajaan Kahuripan sampai ke Singasari. Sedangkan Negara Kartagama dan juga para raton itu dibuat itu setelah dibuat ketika Kerajaan Majapahit, terutama ketika masa Hayam Wuruk. Jadi para raton dan juga Negara Kartagama itu bisa menjadi sumber primer dan juga sekunder. Jadi sumber sekunder ketika menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di Majapahit era sebelumnya, dan menjadi primer ketika menceritakan kejadian-kejadian yang ketika itu terjadi. Dan selanjutnya setelah itu mulai muncul kidung-kidung lain ataupun serat gending lain, teman-teman, seperti serat Sunda, apa itu Kidung Sundayana, itu ditulis ketika menceritakan ketika perang Gugat. Tetapi memang perang Gugat itu tidak ada sumber-sumber yang menjadi sumber primer. Cerita perang Gugat itu adanya sumber-sumber dari sumber-sumber sekunder semua, teman-teman. Mengenai kebenarannya tentang perang Gugat itu juga masih menjadi perdebatan. Tetapi kita sebagai pecinta sejarah itu kita memiliki kebebasan untuk mempercayai tentang adanya perang Gugat ataupun tidak. Yang penting kita saling menghargai tentang perbedaan itu. Jadi jadikanlah pelajaran-pelajaran yang ada di sejarah itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk mengetahui ataupun sebagai referensi bagi kita untuk menentukan langkah. Karena kejadian yang akan kita alami itu tidak jauh dengan apa yang sudah terjadi. Dalam artian antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu saling berhubungan. Dengan kita mengetahui masa lalu, maka kita akan lebih mantap dan yakin mengambil keputusan untuk masa depan. Teman-teman, sekiranya sampai di sini dulu apa yang bisa saya sampaikan, bahwa inti poin dari video kali ini adalah mengenai saya membuat konten dan juga narasumber yang saya pakai. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dimaklumi atas keterbatasan saya, teman-teman. Jika ada salah ya teman-teman, jangan ragu untuk berinteraksi, memberikan teguran dan juga saran serta masukan
melalui kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Lancanero. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari konten-konten Lancanero. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu.